Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan PGRI sebagai organisasi ketenagakerjaan. Sebelum kita akan mempresentasikan materi kita, hendaknya kita perkenalan dulu. Yang pertama, nama kelompok saya Rifki Ahmad Alfian. Yang kedua, Rodatul Hasanah. Yang ketiga, Safira Yunia. Yang keempat, Safira. Poin pertama yaitu saya akan menjelaskan latar belakang PGRI. Sejarah singkat PGRI lahir pada tanggal 25 November 1945. Setelah 100 proklamasi kemerdekaan Indonesia ditetapkan oleh keputusan Presiden nomor 78 tahun 1994. Cikal bakal organisasi PGRI adalah diawali dengan Persatuan Guru Hindia Belanda yaitu PGHB tahun 1912. Kemudian berubah nama menjadi Persatuan Guru Indonesia yaitu PGRI pada tahun 1932. Peran PGRI sebagai organisasi. PGRI berhasil mendesak disahkan undang-undang tentang guru dan dosen. Selain itu, PGRI berhasil memperjuangkan keluarnya PP nomor 61 tentang sertifikasi profesi guru. Berhasil memperjuangkan keluarnya PP nomor 41 tentang tunjangan profesi guru, dosen, dan guru besar. Sebagai organisasi serikat pekerja, PGRI telah berkiprah memajukan pendidikan seluruh rakyat berdasarkan kerakyatan bekerja sama dengan Education International yaitu EI. Tidak hanya itu saja, PGRI bahkan tidak segan-segan melakukan pengerahan massa untuk meloloskan ataupun membela kepentingan guru dan pendidikan. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Safira. PGRI sebagai organisasi ketenagakerjaan. Sebagai organisasi ketenagakerjaan, PGRI merupakan wadah perjuangan tentang hak-hak asasi guru sebagai pekerja, terutama dalam kaitannya dengan kesejahteraan. Perwujudan kesejahteraan secara utuh ditopang oleh 5 pilar. Pilar yang pertama yaitu pilar imbal jasa, dapat berupa materi maupun non-materi, contohnya gaji atau honor guru. Kemudian pilar yang kedua yaitu pilar rasa aman. Maksudnya yaitu aman dari ancaman dan gangguan selama melaksanakan tugas. Kemudian pilar yang ketiga yaitu hubungan antar pribadi. Maksudnya adalah hubungan yang dijalin antara guru dengan guru yang lainnya. Kemudian yang keempat yaitu kondisi kerja. Maksudnya adalah keadaan berbagai aspek fisik maupun non-fisik yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap kualitas kinerja guru. Yang terakhir yaitu pilar kesempatan meningkatkan dan mengembangkan diri. Kesempatan yang dimaksud adalah berupa kenaikan pangkat atau jabatan, kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, kemudian kesempatan memperoleh kedudukan jabatan struktural, kesempatan untuk mendapatkan jaminan pensiun di hari tua. Selanjutnya yaitu organisasi serikat pekerja. Menurut UU nomor 13 tahun 2003, serikat pekerja atau serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja atau buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja atau buruh serta meningkatkan pekerja atau buruh dan keluarganya. Pada tahun 1990, PGRI telah terdaftar di Departemen Tenaga Kerja, Depnaker, sebagai organisasi serikat pekerja dengan SK Menaker nomor 197 /1990 tanggal 5 April 1990. Titik berat perjuangan serikat pekerja adalah berupaya meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Rodatul Hasanah. Selanjutnya, perjuangan dan kondisi serikat pekerja di Indonesia. Masih banyak hak asasi manusia yang dipekerjakan yang belum terlaksana. Pada zaman dulu, gerakan buruh mengutamakan perjuangannya di bidang politik. Organisasi buruh waktu itu bersatu karena didorong oleh perjuangan untuk mencapai kemerdekaan.
Sejak tahun 1945 sampai dengan tahun 1973, PGRI telah menerapkan dasar dan pola serikat pekerja secara sederhana. Akan tetapi, kondisi sejak 1990 belum memungkinkan PGRI untuk berjuang sesuai dengan cara-cara serikat pekerja. Pada era reformasi sekarang, PGRI dapat berjuang sesuai dengan dasar, pola, dan mekanisme serikat pekerja. Selanjutnya adalah titik berat perjuangan dan tantangannya. Telah dikemukakan bahwa titik berat perjuangan serikat pekerja adalah berupaya meningkatkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya. Bila terjadi pemogokan, maka kemungkinan akan berakibat fatal bagi penyelenggaraan pendidikan dan hal itu akan mengakibatkan negara dalam keadaan bahaya, yaitu ada guru yang tidak mau ikut mogok dan pemerintah menghentikan pembayaran gaji guru yang mogok sehingga organisasi guru yang harus membayar gaji guru yang mogok tersebut, dan pemerintah menangkap beberapa pengurus organisasi guru yang dicurigai. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rifki. Serikat pekerja harus kuat. KSP merupakan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, dan pada saat ini KSP merupakan gabungan dari 11 federasi serikat pekerja yang beranggotakan sekitar 400 organisasi atau serikat pekerja. Dalam forum internasional, PGRI telah turut memprakarsi pembentukan Persatuan Guru ASEAN, yaitu gabungan organisasi guru dan 10 negara anggota ASEAN, dan Pertemuan Guru Nusantara, yaitu kumpulan organisasi guru yang berbahasa Melayu di kawasan ASEAN. Dengan masuknya PGRI sebagai serikat pekerja, semakin menguatkan posisi PGRI karena PGRI memiliki anggota yang cukup besar, yaitu kurang lebih 1,6 juta orang. Program serikat pekerja. Program PGRI sebagai serikat pekerja tetap difokuskan pada bidang pendidikan. Itulah sebabnya YPLP atau PPLP PGRI telah membentuk gugus pemikir yang terdiri atas tokoh-tokoh yang diambil dan lembaga perguruan tinggi PGRI. Di samping berupaya meningkatkan mutu lembaga pendidikan PGRI, gugus pemikir ini ditugaskan pula untuk menyusun konsep di bidang pendidikan, hak-hak hukum dan jaminan sosial PGRI sebagai serikat pekerja. Yang pertama, hak-hak hukum serikat pekerja. Yang kedua, hak-hak hukum serikat pekerja meliputi memperoleh kesempatan kerja, mendapatkan diklat, memilih pekerjaan, memperoleh penghidupan layak, memperoleh upah yang adil dan layak, dan memperoleh pelindungan kerja, kebebasan berserikat, mogok, dan membuat perjanjian. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada salah kata atau tingkah laku, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.